Nah, namanya ekspor kita nggak bilang, kita bicara masalah impor ya Pak. Jadi ekspor itu kan pasti harus ada pembeli. Mas Dedan lebih ke kopi ya? Kopi. Kayaknya sih nama Mas Dedan di Temanggung terkenal. Kedu ya? Nyari kedu. Tapi saya pernah ke kedu, pernah beli saya. Saya pernah beli beberapa dan saya coba ecerkan. Saya roasting di sana, saya packaging sendiri. Ya, tapi butuh waktu. Siapa? Berarti pernah. Siapkan ya Pak. Ya, saya kembali lagi mengenai proses ekspor impor ya. Awalnya ekspor impor itu kan pastinya ada penawaran kita ke pihak buyer. Jadi dalam hal ini cobain dulu deh produk saya. Nah, dari situ pelan-pelan mereka sudah oke, baru yang saya dari bapak ibu-ibu sudah punya tadi itu sama NIB sudah. Berarti kan itu proses ya. Seandainya tidak, tadi dijembatani dengan namanya export license. Cuman export license atau apa tadi? Under name export license itu tidak serta-merta langsung bisa. Tergantung produknya. Produknya Mas Dedan yang paling susah. Negara tujuan juga? Negara tujuan tidak begitu. Lebih ke produk kita ekspor itu ada beberapa jalur kuning, jalur hijau sama jalur kuning. Jalur hijau itu boleh ekspor apapun boleh. Kalau yang jalur kuning itu namanya lartas, larangan terbatas boleh ekspor, tapi ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Kopi juga ya? Kopi itu kalau harus ada kuotanya. Jadi yang saya kopi itu sedikit ada monopoli menurut saya loh ya. Jadi tidak semua orang kita bisa ekspor. Kayak iya Pak. Kurang fair lah menurut saya. Dari awal kemarin saya tuh udah optimis Pak. Kemarin begitu sama Pak Peki jadi pesimis. Gara-garanya begitu menelusuri bayar Pak. Dari Singapura, Thailand sama Malaysia yang megang PKB. Seandainya pun bisa, tapi kosnya jadi tinggi karena sewa untuk undername itu yang agak tinggi. Karena di situ ada apa tadi kuotanya itu yang jadi agak susah. Tapi tetap bisa, cuman harganya itu. Nah, tadi kembali mengenai apa namanya jual beli sama buyer. Itu kan kita harus hitung-hitung produk kita kosnya berapa, terus kos transportnya berapa, ongkos packagingnya berapa. Nah, ada namanya Incoterm yang menyebut bahwa itu FOB atau ex-work atau CNF atau CIF. Nah, itu juga panjangan harus tahu. FOB itu free on board, buyer yang menanggung cost freight-nya. Kalau ex-work, yang jauh, kalau ex-work itu kayak jual putus. Ini silakan dibeli gitu aja. Nanti dia buyer akan nunjuk agent yang ngurusin itu semua. Nah, tinggal nanti waktu mau ekspor itu sudah punya izin belum? Kalau belum, berarti nanti yang si eksportir itu baru coba pakai under name atau flag company ya. Tapi kalau enggak ya sudah jalan aja. Ada beberapa ex-work itu jual ex-factory namanya, jual putus ya. Jadi panjenengan punya barang apa, produk apa gitu kan, terus udah dijual aja kayak di sini aja, kayak di lokal. Karena jenengan cuman menyediakan packaging dan barang. Tapi kalau FOB itu dari gudangnya panjenengan sampai Palu Dana sampai mana Jakarta, Cengkareng. Tapi kalau laut sampai Semarang itu yang nanggung dari pihak penjual. Itu free on board. Kalau CNF, cost and freight, itu pihak yang punya barang itu yang membayar semua biayanya sampai negara tujuan. CNF itu cost and freight. Kalau CIF cost, insurance, and freight. Jadi sudah bayar freight, si buyer minta insurance. Makanya
makanya di link pertama itu yang paling penting. Sama panjenengan mulai buka-buka itu tadi konten tadi, yang paling gampang nek jenengan nggak pusing itu jualnya Xbox. Kayak udah jual aja. Jadi misalkan ongkos produksi 1 juta, saya jual 1.500, udah itu untungnya 500. Tapi kalau jualnya FOB, berarti saya harus ngitung dari gudang sampai Semarang, termasuk tracking, termasuk custom clearance, ada dokumen yang lain. Kalau makanan itu pasti ada COO, Certificate of Origin. Jadi itu untuk menekan pajak di sana. Terutama kalau ASEAN itu kalau ada COO itu di sana zero ya untuk pajaknya, pajak masuknya. Kalau Eropa namanya REC, itu hanya nama, hanya istilah aja. Jadi ada macam-macam yang harus dibayar. Nah itu harus dihitung. Jadi waktu dealing pertama sama buyer itu harus dihitung. Oh, saya mau jualan. Biasanya si buyer, saya mau beli punya kamu FOB. Nah itu berarti panjenengan kalau ongkos produksi 1 juta ditambah kira-kira dari Semarang, kalau kita ngomong LCL dibagi dua aja Bu. LCL itu kalau kita bicara ngomong freehand, even itu FOB, panjenengan bisa pilih ABCD, itu kosnya rendah. Tapi kalau ditunjuk dari pihak buyer, itu di sini akan tinggi. Ada kos-kos nama CFS, CFS ya, cost freight station kayak THC gitu. Itu yang membebankan bagi eksportir. Makanya kalau itu FOB harus hitung awal lagi. Jadi biaya produksi ditambah yang ada di sini. Nah itu kalau kita ngomong LCL, kita ngomong kecil dulu ya skupnya ya, yang besar ya. Jadi ada LCL itu ada cost CFS itu, nanti ada handling fee, terus ada custom clearance, ada COO, kalau itu ya itu, terus apa lagi? Kalau packagingnya pakai kayu, mau nggak mau harus di ISPM sama ISPM. Nah, ISPM produk apa namanya kayu ya, kayu yang harus diserut 4 sisi, harus bersih, tidak boleh ada apa namanya kulit diserut bersih lah. Nah itu standar internasional. Itu jadi cost yang membuat panjenengan otomatis ngitung untuk produk barangnya itu nambah cost. Makanya jualnya nggak bisa jalan mepet. Kalau mau jualan mepet, jualan dengan importer Xbox itu paling simpel. Kalau Xbox itu nanti jenengan jual ke Mr. A, dia orang Singapura misalkan. Nanti tahu-tahu jenengan akan ditelepon, Pak, jenengan yang jual produk ke Mr. A ya, pasti akan ditelepon. Nah, orang itu yang akan mengurus semuanya. Tapi kalau CNF atau CIF itu jenengan muter otak karena di samping harga barang harus masuk, ditambah ongkos dari Semarang ke, kalau kita laut Semarang ke dari Brebes ke Semarang atau Wonosobo ke Semarang, ditambah freight dari Semarang ke negara tujuan. Jadi banyak sekali yang mesti diantisipasi di situ waktu kita sudah mulai jualan. Jadi makanya kita harus detail sama buyer waktu kita ada negosiasi. Jadi sampaikan ke dia, kamu mintanya kayak apa dari produk saya? Karena kalau makanan biasanya yang paling ini tuh organik. Jadi dia nggak mau makanan yang mengandung kimia, dimes, apa itu kan ada tuh. Jadi dari produksi awal pun sudah tidak ada kimiawinya. Makanya lebih banyak organik, dan organik itu isunya sangat bagus di sana untuk kesehatan terutama makanan. Jadi
itu terus sampaikan ke mereka, kali bapak atau buyer itu sudah punya izin belum impor, karena impor makanan tidak semudah impor mebel. Ini kita balik ya. Kita kalau mau impor di sini, kita impor mebel. Walaupun sebenarnya nggak bisa mebel, karena orang bisa bikin mebel banyak. Kalau kita impor mebel, nggak bisa Indonesia sakit gitu ya. Makanya sebagai contoh, kalau makanan itu masuk ke Indonesia, itu akan dicek dulu sama Departemen BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, sama di negara sana itu pasti akan ketemu dengan itu. Jadi waktu dealing pertama, Mr. John, kamu sudah punya belum legal untuk kampanyenya sama organisasi sama izin-izinnya. Biasanya awal pasti akan yang namanya sampel dulu, karena jangan sampai terjadi kirim banyak atau di sana belum pernah impor, cuma tertarik duit tak tuku. Kita kan seneng, bener nggak? Kita beli misalkan 10 kubik apa keripik apa gitu misalkan, wah seneng kita otomatis. Jualnya ekspor, kita nggak mikir, bisa siapin aja barangnya. Sampai sana si pembeli cuma karena punya uang dan dia cuma mikirnya aku sedodolan di sana, tapi dia nggak mikir dokumentasi di sana. Nah itu yang bahaya, sampai sana stuck di pelabuhan sana sama bea cukai kan, sama departemen kayak tadi BPOM sana akan di hold sampai dokumen selesai. Kalau di hold nggak apa-apa, kalau suruh balik ke sini ya kita beban. Kita kan di sini waktu balik ke sini ekspornya sama bea cukai pasti. Jadi memang harus dari awal detail sama mereka. Kalau mereka sudah punya semuanya ya sudah beres gitu. Tapi kalau belum, sampaikan ke mereka berapa waktunya bisa selesaikan dokumen-dokumennya. Kalau dia nggak mudah, kamu bicara sama orang berwajib yang di sana, yang kamu tunjuk, yang kamu kenal, bagaimana caranya untuk bisa mengimpor produk saya. Produk saya ini paling gampang kasih sampel dulu. Mau pakai, kalau DHL agak mahal, pakai apa sih, kantor pos itu ya ada ya. Nah, pakai kantor pos itu bisa. Jadi sampel itu yang paling bagus untuk satu tes market di sana. Oke. Terus mereka akan mikir sudah punya belum import license-nya. Kalau dia sudah punya import license ya sudah, boleh aja. Tapi kalau belum, pastinya agak panjang sambil kita sedikit merayu-merayu aja, tapi lebih banyak gitu, misalnya seperti itu. Jadi untuk ekspor makanan memang karena itu untuk dimakan. Kayak misalkan impor di sini, susu misalkan, harus ke BPOM dulu. Dia BPOM akan cek dulu ini ada kandungannya apa-apa. Nanti kalau diminum anak-anak Indonesia kok bikin bobrok misalkan, atau bikin sakit apa, otomatis stop. Susu merek ini dari negara ini stop, nggak boleh. Kalau dipaksain itu pasti akan nggak bisa keluar, di bea cukai nggak keluar, bisa itu dimusnahkan, bisa itu dibalikkan. Makanya kalau di Amerika namanya FDA, Food and Drug Association, jadi agak ribet ya di sana, harus ngurus itu gitu kan. Jadi yang penting negosiasi awal untuk kita deal ke buyer, mintanya kayak apa, baru kita bisa. Kalau misalnya